Hai guys, kembali lagi bersama kami di Boom Bincang Orang-orang Muda. Oke, Sobat Boom, kembali lagi bersama dengan saya Nanda dan juga bestie gue. Siapa tuh? Rada. Mas Rada. Rada apa ini? Rada gimana? Rada stres gitu ya. Kak Rada, Rafael Manik ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama dengan kami. Nah, jadi guys, pada malam hari ini nih kita akan ngobrolin hal-hal yang lagi up to date ya. Maksudnya yang kayaknya lagi banyak-banyak banget ini nih dibahas. Iya. Lagi booming. Lagi rame-ramenya. Boom gitu ya. Booming. Secara kata booming. Nah, jadi kita akan membahas sesuatu yang relevan tapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Oke. Dari sudut pandang gimana? Oke, langsung aja ya. Nggak usah banyak basa-basi ya. Karena kalau terlalu banyak basa-basi nanti keduluan orang. Oh. Oh, boleh. Aduh, Rada. Dalam. Oke, teman-teman, langsung aja ke intinya. Coba deh Rada, jujur dulu deh. Kamu akhir-akhir ini nih, kalau buka media sosial, buka Instagram, buka TikTok, Facebook, dan yang lain-lainnya, kayak ada ngerasain sesuatu yang aneh gak sih? Ya, tentu akhir-akhir ini mungkin nggak terlalu sering saya buka TikTok sama Instagram. Oh iya. Jadi nggak tahu what happen, apa yang terjadi begitu. Apa? Nah, nggak tahu lah kalau Kak Nandanya bagaimana. Oh, kalau aku secara pribadi ya, kalau pada saat buka IG gitu tuh kayak perasaannya itu campur aduk. Campur aduk gimana nih? Campur aduknya tuh kayak kita mau ketawa nih, misalnya nih lagi scroll nih Instagram, di atas tuh ada meme kucing yang lucu-lucu lah pokoknya. Tiba-tiba satu kali scroll lagi ke bawah, tiba-tiba ada berita-berita perang di sana, perang di sini, demo sana, demo sini, hancur sana, kebakaran di sana, kebakaran di sini. Ada juga tuh yang baru-baru viral, apa namanya? Apa? Aduh, ini mau disebut nggak ya? Apa tuh? Ada anggota DPR katanya mau mencuri uang negara. Wow. Iya, itu lagi panas-panasnya tuh sekarang. Sedang tidak baik saja berarti ya? Iya, kan bukan saja Indonesia kacau-kacau, tetapi dunia berarti. Iya. Jadi itu kacau-kacau banget. Nah, kalau aku secara pribadi sih kayak rasanya itu campur aduk. Kadang-kadang rasanya cemas, kadang-kadang rasanya bingung mau ngapain. Berarti gitu. mood swing ya? Iyalah. Berubah moodnya langsung dalam segitiga. Tiba-tiba langsung. Namanya cewek mood swing. boleh. Jadi kayak gitu. Nah, kalau Rada sendiri gimana sih pas lihat-lihat konten-konten di IG, postingan-postingan di IG itu tuh gimana sih? Ya, mungkin ya aku agak kurang sering juga ya scroll tapi ya pasti ada juga lihat-lihat seperti itu. Tapi balik lagi dengan cowok nggak mau ribet gitu kan. Jadi istilahnya yang nggak terlalu dipikirkan dengan perasaan, tapi ya jalanin aja lah apapun yang terjadi, hidup akan terus berjalan. Jadi nggak ada kayak perasaan gelisah, perasaan putus asa, bingung. Ini dunia ini ujungnya gimana nih? Nanti ini aku belum nikah, aku belum punya pacar, aku belum sukses, belum lihat mama bahagia, gitu kan? Kayak kepikiran nggak sampai ke sana gitu? Ada di momen tertentu kita kepikiran, tapi ya balik lagi kita berpikir secara logika nih ya. Kalau laki-laki kan berpikir logika. Karena kalau dipikirkan pun dikhawatirkan nggak akan merubah situasi. Ya udah pasrah aja, ngalir aja. Ya udahlah, suka mereka lah, mau ngapain mereka di luar sana, mau buat apa kayak. Ya yang penting hidup kita masih aman damai ya, no problem lah. Iya ya, jadi perasaan yang kayak gitu tuh guys yang ada di rumah. Jadi perasaan kita tuh emang valid banget ya kalau kita nih lagi dibombardir dengan rasa yang kayak gitu. Kadang rasa cemas, kadang rasa gelisah, takut. Tapi ya maka dari itu kita pada malam hari ini akan mengkorek tentang apa tuh? Bagaimana
kita anak muda Kristen bisa menjadi peacemaker, pembawa damai, menjadi pemenang di tengah situasi dunia yang hancur. Oke. Nah, karena topik kita pada malam hari ini lumayan berat ya. Topik kita nih, iya kan? Apalagi dengan saya yang jarang buka sosmed, jadi nggak tahu berita-berita apa sekarang yang terjadi. Aduh, buka iya sosmed kan? Cuma cari hiburan aja. Oh iya, hiburan. Ya. Dapat gak hiburannya? Kadang dapat, kadang enggak. Nah, jadi karena topik kita tuh udah lumayan berat ya teman-teman, ya Rada. Jadi kita malam hari ini nih nggak sendirian. Kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang jauh-jauh kita datangkan dari US. US, apa tuh US? Orang Serawai. Orang Serawai. US bukan United. Orang Sulawesi. ya itu. Aduh. Kalau yang orang Serawai, Bapak itu. Iya, Bapak yang itu kan, bukan di tempat Pak Su, ini. Ya, Pak Su. Pak Su. Bukan di tempat ini, di bukan. tempat lain. Tempat lain. salah. Iya, salah. Dari US ya? Iya, US. Nah, jadi kita tuh sudah narasumber kali ini udah luar biasa banget. Okay. Jadi dia ini nih seorang hamba Tuhan. Pastinya seorang hamba Tuhan. Seorang pemikir. Terus juga pinter nyanyi. Cantik pastinya. Luar biasa. Iya. Siapa ya? Ya pastinya yang paling penting itu tuh bahasannya itu tuh nyambung. Oke. Ya kan, kalau nggak nyambung gimana? Ya. Ngobrol harus nyambung lah, biar bisa nyambung sama kita kan? Karena topiknya berat nih. Nyambung. Oke, jadi sekarang langsung aja ya kita sambut narasumber kita. Jeng. Siapa ya? Ladies and gentlemen, please welcome Mem Devi. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu, everybody. Oke, Mami. Selamat datang Mami di Boom. Salam dulu, Mi. Selamat datang, Mami. Selamat ketemu. Iya. Yes. Coba Mi, disapa dulu sobat-sobat Boom yang ada di rumah. Halo, selamat malam buat semua sahabat Boom, sahabat setia Boom yang ada dimanapun berada. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya, gimana nih? Oke. Mau mulai dari mana nih? Biasanya tuh ya, kalau kita denger yang namanya teolog, kita denger yang namanya hamba Tuhan, itu tuh pasti bawaannya tuh kayak mau duduknya harus sopan gitu kan. Langsung tegak, sopan langsung menjaga image. Biasa aja. Kayak mau ujian lisan gitu ya, kayak mau ujian sama di depan itu mau komprehensif sama para dosen-dosen penguji gitu kan. Jadi duduknya harus ya Bu gitu. Katanya tadi ada bahasan kalian yang lagi seru-serunya nih. Yes. Pasti dong seru Mami. Lagi mau bahas apa sih? Nah jadi hari ini Mami kita ini mau membahas tentang dunia ini nih kan lagi gak baik-baik aja nih Mi. Iya. Ya kan, dunia ini bener-bener kacau. Dimana yang kalau kita ketahui itu Mami banyak banget maupun di nasional dan juga internasional itu banyak banget hal-hal yang terjadi. Kayak perang antara negara ini dan negara itu. Ya Rusia, Ukraina, terus juga Amerika, juga Cina. Palestina, Israel itu udah lama banget dan itu heboh banget. Ya, itu demo di Nepal. Ya, demo di mana-mana. Pokoknya tuh lagi kacau-kacau banget kan. Nah, jadi Mami, ketika Mami melihat itu tuh apa sih yang Mami rasakan? Kayak ketika Mami melihat dunia yang sedang kacau-kacaunya ini, Mami ada nggak sih kayak perasaan khawatir, perasaan panik atau perasaan cemas gitu di dalam hati Mami gitu? Ya, tentunya secara manusiawi atau umumnya orang-orang pasti lihat keadaan yang sekarang sedang marak-maraknya atau sedang terjadi. Semua orang pasti merasakan kekhawatiran,
kegelisahan, sepertinya mau melanjutkan hidup itu rasanya pasti gelisah, bingung, atau takut lah, fear gitu. Jadi ketakutan pasti ada di mana-mana. Tetapi menurut Mem sendiri, pasti segala sesuatu bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi itu akan kembali ke personality itu masing-masing. Setiap orang pasti punya base atau dasar apa yang dia pahami, apa yang dia hidupi selama ini, apa yang dia mengerti, tentunya akan memberi pengaruh besar terhadap tanggapannya atau responnya terhadap yang terjadi di luar. Itu menurut Mem. Jadi kalau menurut Mem sendiri secara pribadi itu merupakan sesuatu, ketakutan pasti sesuatu yang wajar. Tetapi Mem sendiri melihat yang terjadi sekarang itu menjadi alarm bagi Mem atau kita semua anak-anak Tuhan bahwa this is it, it's happen, yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita tentang bagaimana di masa akhir zaman itu segala sesuatu, ada deru perang terjadi, ada kekacauan, ada chaos yang terjadi. Tuhan sudah memperingatkan kita anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan itu maksudnya bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi kita tahu ada guidance yang Tuhan sudah buat untuk kita berlaku, bertindak, bahkan bersikap di masa-masa akhir zaman ini. Karena seperti Matius 24 ya, ayat 6 itu berkata kamu akan mendengar deru perang, akan ada deru perang di sana sini, akan ada bencana terjadi gitu. Tetapi Yesus memberi pesan sama kita, janganlah gelisah hatimu, karena aku sudah memberi peringatan kepadamu. Kita tahu ya, mengerti ya artinya alarm atau peringatan. Kita tahu, Mem boleh ya kasih contoh biar lebih down earth, boleh dong, down to the earth dikit gitu. Ya biar teman-teman Jepang kan negara yang paling sering terjadi gempa. Dan mereka udah tahu gitu. Kita juga anak Tuhan sudah tahu goal kita terakhir itu adalah bukan untuk nginep dan jadi penghuni dunia ini untuk seterusnya. Tuhan sudah bilang bahwa kita hanya pendatang di bumi gitu. Dengan segala sesuatu yang terjadi ini, Tuhan kasih kita alarm-alarm peringatan untuk mulai berjaga-jaga, sadar apa yang harus kita kerjakan. Begitu pula di Jepang itu, mereka udah tahu mereka rawan dengan gempa, sehingga mereka membuat setiap struktur yang ada, bangunan yang ada di sana itu tahan dengan gempa. Tapi apa yang mereka lakukan, mereka sudah punya sistem keamanan sendiri. Jadi kalau terjadi bencana seperti gempa gitu, detektor mereka atau alat mereka tuh sudah bisa deteksnya gitu, mencari tahu bahwa akan terjadi, lalu akan bunyi alarm besar gitu, dan orang-orang akan melakukan segala sesuatu tindakan berjaga-jaga atau lain sebagainya, berdiri di tempat yang aman sesuai yang sudah diajarkan kepada mereka. Jadi ada alarm bunyi gitu, mereka tahu ada bencana, gempa ataupun tsunami, mereka udah tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi kita anak-anak Tuhan, Yesus sudah bicara seperti itu di Markus 13 ayat 7 juga sudah bicara kepada kita bahwa akhir zaman ini, apalagi kalian nih kaum muda tuh, buka scroll TikTok apa semua gitu, kalian harus sadar bahwa inilah waktunya. Tuhan berkata tentang masa-masa akhir. Jadi untuk kita berjaga-jaga, menurut Mem ya, kita untuk makin dekat dengan Tuhan, makin peka dengan suara Tuhan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Dan what's next with your life? What do you gonna do? Oke, Mami. Nah, berarti kayak ngomong-ngomong alarm nih, ya sih, saya pernah lihat juga sih di film-film. Kamu pernah rada nonton film-film anime itu yang ada? Jarang nonton anime ya? Nonton gitu. Jadi tuh emang ada sih, ada satu film yang emang sedih, kayak itu film perang. Jadi di sana ketika ada kayak dia punya apa sih yang bakal nyerang ke Jepang itu, jadi dia ada apa namanya alarm. Jadi di semua tempat itu tuh kedengeran. Jadi mereka pada ngumpul di lapangan biar mereka
bisa saling menjaga gitu, saling berlindung dari apa yang namanya itu. Nah, kalau ditarik ya berarti firman Tuhan itu tuh beneran relevan banget ya Mami, buat kehidupan kita, buat semua masalah yang kita alami gitu. Termasuk soal yang sedang terjadi pada saat ini, yang lagi bener-bener happening, apa yang terjadi pada saat ini gitu Mi. Nah, kan situasi sekarang nih kayak di ujung tanduk kan Mi, kayak yang udah kacau banget gitu. Nah, jadi pertanyaan yang besar banget itu tuh mungkin teman-teman yang lainnya juga bertanya, Rada juga teman-teman yang lain, yang anak-anak muda lain tuh pastinya ada pertanyaan muncul nih Mi di kepalanya. Namanya juga anak muda kan Mi, pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari benaknya. Nah, jadi pertanyaan besarnya itu tuh buat kita tuh anak muda Kristen tuh apa sih Mami yang harus kita lakukan? Kayak apa yang harus kita lakukan? Apa kita cukup berdoa doang di kamar berharap, atau kita harus turun langsung menyuarakan aspirasi kita kayak yang sekarang lagi banyak-banyak tuh, lagi demo sana demo sini kan. Mungkin cara mereka kurang bagus atau menggunakan kekerasan, tapi kan banyak tuh, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Oke, bicara soal, sebelum kita bicara soal apa yang kita lakukan ya, tadi Mem lupa ya share-nya. Soalnya kayaknya kalau kita belum baca ayat tuh kayaknya belum down to the earth gitu. Yes. Oh iya. Jadi Mem mau bacakan ya. Matius 24 ayat 6 sampai 8 ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Udah kedengaran gak? Udah, banyak banget. What Jesus told us. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Harus loh. Harus berarti ya, nggak boleh enggak. Tandanya. Benar, berarti, lalu tetapi Yesus bilang lagi, nakut-nakutin banget ya. Itu belum kesudahannya. Masih ada lagi yang lebih parah. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Wow, serem ya, makin justru lebih besar. Makin baca ayat malah makin serem rasanya ya. Lalu akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Lalu Tuhan bilang lagi sama kita, Yesus berkata langsung nih ya, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Barulah permulaan penderitaan. Semuanya itu barulah permulaan. Nah, itu harus terjadi, tetapi belum sampai kesudahannya. Jadi makin digoncangkan tuh, biar makin tahu tuh mana anak-anak yang berharap sama Tuhan, mana yang akan nanti dimurnikan, yang istilahnya kalau disaring itu, mana yang akan ke ampas-ampasnya. Berarti kayak ditampi ya memang. Ya, sekam dengan keadaan yang terjadi itu, kita akan seperti sekam yang kalau diayak, itu dengan terjadinya deru perang, kelaparan dan kesulitan hidup, malah makin bukannya mendekat sama Tuhan, menjauh sama Tuhan. Tadi saya balik ya, pertanyaannya tuh serem ya kalau dengar ayatnya ya. Ya serem Mimi. Tapi kan kita sudah dapat alarm nih. Yes. Iya sih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan nih menghadapi hal yang demikian itu tuh, apa yang harus kita lakukan Mami? Sebagai anak Tuhan, tentunya yang kita harus lakukan itu Yesus memberi pesan kepada kita. Yang pertama pasti kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, peka dengan tanda yang sudah Tuhan berikan. Artinya yang pertama menurut Mem itu tidak boleh cuek. Gitu. Tidak boleh masa bodoh dengan apa yang terjadi. Karena Tuhan berkata, di mana kamu ditempatkan sebagai anak Tuhan, itu mempengaruhi kesejahteraan, kedamaian dari tempat kalian berada dan juga negara di mana kita berada. Penting banget tuh. Pasti mau ada bertanya lagi ya? Yes. Nah, kan berbicara itu tadi Mem, pasti bilang tadi kita harus itu baru ke dalam loh, baru kesadaran yang ke dalam. Baru belum lagi yang kita lakukan, yang kita bakal kerjakan keluar. Nah, itu yang kita kerjakan keluar kira-kira apa?
Oke, yang kita bisa kerjakan keluar ya, menurut Mem itu karena paling penting menurut Mem itu ke dalamnya dulu. Kalau kita sebagai anak Tuhan tadi kita sadar bahwa di dalam Tuhan, firman Tuhan sudah memberikan kita guidance bahwa everything's gonna be happen in the end of the world. Itu akan terjadi kegoncangan yang besar, itu akan mempengaruhi sikap kita dan kekuatan iman kita, kepercayaan kita kepada siapa kita percaya, dunia atau Tuhan. Nah, jika anak Tuhan itu sudah kuat dari dalam, saya merasa dia pasti bisa berdampak keluar. Kalau di dalamnya saja dia penuh dengan ketakutan, kayak tadi ya, kalian bilang scroll TikTok, scroll Instagram, itu kalian penuh dengan ketakutan, berarti mulai itu tanda-tandanya dunia bisa mengendalikan kita. Karena menurut Mem kalau tadi bicara soal yang di dalam dulu, kalian sudah punya dasar, kalian harus tahu di akhir-akhir zaman ini cara dari kuasa gelap juga kita tahu dia tidak pernah tertidur, dia terus mencari kelemahan anak-anak Tuhan dan tidak membiarkan rencana Tuhan adalah untuk menggenapi bahwa ada orang-orang yang harus diselamatkan sebelum masa akhir, maka dia akan menggunakan berbagai cara untuk menyeret anak-anak Tuhan supaya mereka lupa akan statusnya, keberadaannya di muka bumi, bahwa mereka harus menjadi pembawa damai. Gitu. Mereka harus menjadi terang dan menjadi garam. Nah, caranya gimana? Dia harus membatasi kalian, anak-anak Tuhan, dari hal yang menguatkan kalian atau konsum kalian. What's your consume? Atau konsumsi kalian secara jiwa, secara roh. Nah, paling dekat dengan kita yang bisa mempengaruhi kalian. Tadi takut kan? Iya. Itu yang kalian makan dari TikTok, Instagram. Karena kalau dibuat penelitian sekarang dari penduduk di dunia, mereka akan, apalagi Indonesia ya, Indonesia dalam penelitian mungkin 3 tempat terbesar itu yang malah 2 sempat ya untuk pengguna konsumsi internet terbesar. Gitu. Jadi orang-orang di kita nih kalangan anak-anak muda apalagi sangat lapar dan sangat tergantung edik atau apa ya namanya, addicted itu sangat tertarik dengan yang dilihat di media sosial. Jadi kalau kita tidak batasi yang kita konsumsi itu dan tidak ada guidance yang mengatur kita, maka peranan firman Tuhan itu akan sedikit banget berperang bagi anak-anak muda. Gitu. Jadi kenapa Mem bilang harus kuat di dalam? Mem bertanya, kalian punya waktu berapa banyak untuk mempelajari firman Tuhan? Kayak tadi kan Mem baru buka ayat Matius 24 aja, Matius 13 ayat 7, Matius 24 ayat 6-8 tadi bicara soal akan ada duru perang. Tetapi semuanya harus terjadi. Kalau kita tahu itu, kita buka berita yang ada sekarang, takut nggak? Nggak takut, karena Tuhan sudah memberi peringatan. Waktu Tuhan memberi peringatan, dia itu akan berlapis-lapis seperti bawang merah. Dia akan berlapis-lapis waktu pengetahuan kita akan Tuhan. Kita tahu bahwa akan ada duru perang, tapi kita tinggal dalam firman Tuhan. Tuhan mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan kita kembali bahwa ada janji Tuhan di dalamnya. Tetapi ketahuilah aku akan menyertai kamu sekalian sampai pada kesudahannya. Berarti ada penyertaan Tuhan. Lalu bicara apa di kitab Wahyu? Bahwa Tuhan juga akan melindungi anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita nggak sampai berlapis-lapis mengenal senjata yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita gampang banget untuk dipengaruhi. Karena what you see, what you think, and what you talk, that's gonna be you. Itu akan jadi kamu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, itu akan menjadi dirimu. Dan iblis senang sekali kayak gitu. Jadi kita dipengaruhi dengan media yang sekarang ini gitu. Iya banget sih Mi, karena kan kalau kita perbesar lagi lingkupnya, kalau kita media ini kan emang benar-benar bisa mempengaruhi banget kan Mi. Kayak kalau kita perbesar lagi lingkupnya,
itu tuh bukan di Indonesia aja yang ada yang kayak gini, ada di Nepal yang kayak tadi dibilang, sampai ada gerakan-gerakan aksi-aksi dari mahasiswa yang bisa menggulingkan pemerintahan. Terus ada juga yang senjata-senjata perang itu nggak berhenti-berhenti, udah dari saya SMA atau SMP itu nggak berhenti-berhenti kan Mami itu. Nah terus kalau tadi kita baca ayat itu berarti otomatisnya kita harus punya damai sejahtera ya Mi dalam diri kita. Karena kita udah diberikan alarm duluan kan sama Tuhan, sama Yesus, kita udah dikasih tahu duluan nih dari ayat itu. Dari Matius kita udah diajarin kalau bakalan ada bangsa-bangsa yang akan menyerang, bakalan ada ini itu, dan itu baru permulaan. Nah, berarti ada yang lebih besar lagi ke depannya. Nah, berarti ketika kita menghadapi yang kayak gitu tuh Mi, kayak emang kita masih bisa Mi mempunyai damai sejahtera di dalam diri kita Mi? Ya, bisa dong. Kalau kalian hanya melihat ini dari kacamata Mem ya, kacamata kita sebagai anak Tuhan tentunya. Kalian melihat yang terjadi barusan, yang terjadi di Indonesia, terus terjadi juga ternyata pemerintahan berusaha digulingkan oleh rakyat, terjadi di Nepal. Terus Mem coba mengulik tuh ya, keberadaan di Nepal sendiri, dia 98% mereka tidak mempercayai seperti kita. Dan ada yang mempercayai Muslim juga ada, tetapi mungkin sekitar 4,5% saja gitu. Bagaimana dengan kekristenan? Itu sekitar 1,5%. Oh, dikit banget ya Mami, anak-anak banget dikatakan di situ. Jadi Mem mau bukakan, kenapa Mem bukakan ini? Sehingga kita jangan melihat bahwa kalau kita lihatnya di TikTok saja atau dari media sosial yang kita scroll, manas-manasin kita. Kalian tahu nggak kalau di Indonesia kok nggak bisa sih sampai seperti Nepal gitu yang bisa menggulingkan pemerintahannya. Tapi kalau itu lihatnya dari kacamata kita sebagai anak Tuhan, kita justru akan melihat yang terjadi itu berbeda. Karena Tuhan berkata ada doa anak-anak Tuhan yang dinaikkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga mempengaruhi keberadaan satu kota, sehingga negara kita itu masih tetap dalam keadaan damai sejahtera. Dibandingkan di tempat-tempat yang dimana tidak ada benteng secara atmosfer mereka, atmosfer rohani mereka, benteng supernatural yang melindungi kota itu. Jadi jangan kita melihat aja bahwa kok di Indonesia nggak terjadi apa-apa. Jangan salah, Alkitab sudah memberikan gambaran sama kita. Contohnya ya, kalian tanya tadi, apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ingat nggak kisah Esther yang ada di Persia? Nah, waktu terjadi akan terjadi pembantaian kepada orang Yahudi, lalu Mordekai, pamannya Esther, berkata kepada Esther gitu, di Esther 4 ayatnya yang ke-8 itu, ayatnya yang ke-10 ya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau ada di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Mem putar nih. Jangan kira karena penggemar boom ini tahu kami ini hanya ada di Tanjung Enim, di bagian dalam dari Sumatera Selatan, dikatakan bahwa kita masih bisa terluput itu dari bencana yang terjadi atas Indonesia, atas seluruh dunia gitu. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, maka bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi dia diberikan pesan oleh Mordekai kepada dia. Seharusnya bagi seorang Esther, dia bisa diam aja, dia santai-santai, nggak usah kasih tahu keberadaannya. Terjadi pembantaian, pasti orang lain yang terjadi pembantaian. Tapi kita diingatkan
gitu. Artinya saya mau ingatkan kepada kita, ada jutaan orang anak Tuhan di Indonesia yang doanya itu, keberadaannya itu menahan cawan murka yang harusnya terjadi atas negara kita yang diinginkan oleh kuasa gelap gitu. Tetapi di Indonesia tidak terjadi. Itu bukan karena kurangnya pendemo, bukan. Itu ada yang menahannya. Kita juga belajar firman Tuhan ya. Ada waktu Nabi Elisa akan satu orang nabi yang akan dikepung. Gehasi bilang, wow kita dikelilingi Raja Aram nih dengan seluruh tentara kudanya gitu sekeliling ke tempat kita. Terus kata Elisa kepada Gehasi bujangnya, Tuhan bukakanlah mata dia. Jadi waktu mata rohaninya dibuka, ingat ya ada mata rohani ya. Iya. Mata rohaninya dibuka, dia lihat ternyata sampai di atas itu ada pasukan berkuda berapi yang penuh mengelilingi rumah mereka dan berlaksa-laksa melebihi tentara Raja Aram yang mengelilingi mereka gitu. Jadi ternyata ada perlindungan berlapis-lapis dari Allah kalau ada anak Tuhan di situ. Jadi ada kepentingan sorga juga di tempat kita. Kalau kita nih gimana? Apa yang kita lakukan? Contoh kecil yang kalian lakukan sekarang ini. Kalian menyebarkan firman Tuhan dalam bumi ini. Bincang-bincang orang muda. Kita bisa tambah kali ya. Bincang-bincang orang muda dalam Tuhan. Iya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke, nah Mami, jadi itu tuh tadi udah dijelasin panjang kan, udah dijelasin sama Mami dengan sangat jelas. Juga ada contoh-contohnya dari tokoh-tokoh Alkitab juga. Dan juga kalau misalnya nih Mami, tadi kan udah Mami jelasin tuh, karena ada tangan Tuhan yang menolong kan Mami. Nah, misalnya nih konsep damai. Jadi mau tahu nih Mi, lebih agar lebih dalam lagi nih. Konsep damai sejahtera yang dimaksud ini, kita kan ini peacemaker kan, pembawa damai kan Mi. Ya, nah, jadi tentunya ya. Konsep pembawa damai, konsep damai sejahtera ini, konsep shalom ini nih gimana sih Mami? Atau cuman kayak tenang, diem, nggak ada ribut atau gimana? Baik, kita ingat firman Tuhan ya berkata kepada kita dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berarti ada kerusuhan di sekelilingnya, ada ketakutan, ada chaos di sekelilingnya, lalu ada orang yang dengan sengaja membawa damai, bukan cinta damai ya, membawa damai. Nah, kita ke damainya dulu ya, gitu. Damai itu sendiri kalau dalam bahasa Ibrani itu, dalam bahasa Yunani dia adalah eiren, gitu. Nama kamu bukannya Eiren ya? Oh bukan ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu damai bicara shalom. Shalom. Artinya itu sejahtera atau tidak ada yang hilang, tidak terpecah atau ada ketentraman. Nah, itu kata damai itu sendiri. Kata shalom itu sendiri. itu jadi sejahtera, tidak terhilang, tidak terpecah, gitu, tidak tergoncangkan, itu artinya shalom loh, atau damai. Shalom dalam bahasa Ibrani. Nah, Mami, jadi pengertiannya itu kan nggak terpecah, terus tidak tergoncangkan. Nah, apakah kita sebagai anak-anak muda ini, Mami, kan kita punya peran sebagai seorang pembawa damai ini, Mi. Nah, jadi apakah peran sebagai seorang pembawa damai itu benar-benar bisa merubah segala sesuatu yang sedang terjadi? Karena kan ini lagi kacau banget di dunia, kacau banget gitu kan, Mi. Nah, jadi apakah pembawa damai ini, kita sebagai pembawa damai itu bisa merubah segala sesuatu yang ada ini, Mami? Iya, pembawa damai pastinya iya, karena Tuhan sudah bilang dahulu ya, berbahagialah kalau kamu membawa damai.
kalau Tuhan berkata pada kita, nggak cukup itu aku suka damai atau aku cinta damai. Tahu ya bedanya ya? Nggak tahu. Kayaknya dijelasin aja nggak Mi? Nanti karena kan itu dua hal yang berbeda kan Mi, cinta damai dan suka damai. Kalau Rada lebih suka bawa damai atau cinta damai? Cinta damai dia. Sih. Cinta dia. Rada mah lebih cinta dia. Dalam. Oke, soalnya ini harus jelas dulu untuk kita. Kita nih mau bawa damai atau cinta damai gitu. Saya tanya dulu nih sebelum Mem jelasin. Kalian itu ada di statusnya atau keberadaannya itu lagi di posisi mana? Cinta damai atau kalian peacemaker? Lebih ke cinta damai sih ya. Kalau jadi pembawa damai kayaknya masih proses lah ya. Susah untuk menjadi pendamai itu susah memang. Jadi kita cari yang mana di damai sejahtera aja, disitulah kita. Cari aman. Nah, dari yang dijelasin sama Rada itu emang mirip-miripnya seperti gitu. Cinta damai itu sebenarnya adalah seseorang yang suka dengan keadaan yang aman atau satu sikap yang lebih ke namanya pasif. Dia menyukai keadaan yang keadaan itu tenang tadi, tidak terpecah. Intinya orang yang lebih suka di cinta damai itu berpikir soal keamanan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri. Tetapi kalau bicara soal pembawa damai, dia pasti akan memikirkan kepentingan bersama. Kata Salom tadi kan tidak terpecah ya, Salom gitu. Dia tidak memikirkan kepentingannya dulu. Jadi kalau saya pembawa damai, saya tidak akan memikirkan saya harus dapat 5, kamu cukup dapat 2. Karena dia memikirkan bagaimana ini win-win solution untuk semuanya. Semuanya senang, kamu senang, aku senang. Jadi dia pembawa, the peacemaker gitu. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita, you have to be a peacemaker because if you do that, kalau kalian lakukan itu, kalian akan be called as a son of God. Jadi anak-anak Allah. Artinya kalau kita dalam keadaan kita tadi, ingat ya, kalau ada yang damai datang di bawah, berarti keadaan itu belum tentu damai loh. Karena memang kita datang di bumi dengan keadaan yang Tuhan sudah bilang itu bukan rumahmu. Dan tempat itu bukan milikmu. Karena kan iblis yang sudah memenangkan dunia ini kan, kecuali kita itu sudah ditebus oleh Tuhan, maka kuasa iblis tadi yang dia itu menguasai bumi, harus jelas dulu ya kalian. Iblis itu kan waktu dia mengalahkan Hawa, dia bisa bilang loh sama Yesus. Ingat gak waktu pencobaan Yesus ya? Iblis bilang, kepadaku sudah diberikan kuasa atas seluruh dunia ini. Berarti kalau kita tidak lagi di dalam posisi Tuhan, berarti kita bisa dikuasai iblis dong. Ya, bisa. Karena bisa dia saja bisa nawari sama Yesus peace loh. Aku berikan kau kedamaian, aku berikan kau kesejahteraan, bahkan aku berikan kekayaan kepadamu kalau kau menyembah aku. Nah, status itu dulu kalian harus tahu. Jadi di dunia ini tidak ada damai, tidak ada salom, kecuali kita anak Allah tahu bahwa kita adalah anak Allah dan kita sengaja datang untuk membawa damai. Nah, kalau kita menjadi pembawa damai, dikatakan bahwa kita itu adalah mirip dengan Allah. Kamu menjadi anak-anak Allah atau kamu menjadi seperti Allah. Sifatnya Allah. Jadi kalau kita itu pembawa damai, kita memikirkan kepentingan orang banyak, memikirkan kepentingan bersama. Gak egois ya. Cinta damai tadi, udahlah aku belum sampai ke itu pembawa damai. Jadi dia hanya mau amannya sendiri, gitu. Kita nggak mau mikirin banyak saudara kita tuh yang belum kenal Tuhan. Mereka butuh diselamatkan. Baru dengar berita, scroll aja udah ketakutan. Berarti firman belum tuh ditaburi secara nyata dalam kehidupan orang banyak. Masih banyak orang yang gampang dikaburkan oleh berita di kiri kanan kita gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong kita menjadi seorang pembawa damai ini,
Nah, pastinya kalau kita menjadi seorang pembawa damai, kita disebut anak-anak Allah. Nah, pasti kalau kita sebagai seorang anak-anak Allah, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, pastinya untuk menjadi garam dan terang dunia ini pasti ada pro dan kontranya kan, Mi. Bisa jadi juga misalnya saya mau jadi garam dan terang dunia nih bagi Rada, mau menjadi berkat buat Rada. Tiba-tiba si Radanya ini berpikir beda. Radanya berpikir kayak, ih apaan sih? Ini malahan jatuhnya si Radanya benci sama kita. Malahan kita jatuhnya ke lingkungan toksik. Nah, dari tadi Mami yang ngomong, kita tanya Rada dulu ya Mami ya. Jadi menurut Rada dulu nih, baru nanti menurut Mami lagi. Jadi menurut Rada, untuk menjadi seorang garam dan terang dunia itu tuh lebih susah itu tuh untuk menjadi berkat di teman-teman atau keluarga sih? Tergantung ya lingkungan, tapi kalau kayaknya bagi saya kedua-duanya berat. Berat ya? Berat, karena ya apalagi keluarga saya kan yang memang apa ya, mungkin konteksnya bercanda gitu kan. Tapi kalau dilihat kita alim aja gitu kan, tiba-tiba ke gereja, bangun pagi renungan itu langsung ada apa nih? Gitu kan. Ada apa nih? Ada apa, ngapain ini, tumben gitu, segala macam gitu kan. Ya? Sama temen juga kita omongin dikit gitu kan, nasihatin dikit, wis ngeri ya sekarang udah jadi pendeta gitu kan. Apalagi kita sekolah hamba Tuhan sekarang tuh. Jadi ya sebenarnya mudah sih mereka untuk menerima, pasti mereka juga menerima sebenarnya. Hanya saja kesiapan diri kita aja sih, mental kita yang harus siap untuk dibenci atau dicemooh. Ya balik lagi sih, memang mengikut Yesus itu berat lah ya. Ngeri. Berat. Nah kan Mi udah dapet kan langsung contohnya kan Mi yang tadi kita bahas di briefing tadi Mami. Nah jadi nah menurut Mami itu gimana Mi? Tantangan terbesar untuk menjadi garam dan terang dunia itu tuh kan bener-bener apa ya, banyak tantangannya Mi. Bisa jadi nanti di banyak hatersnya, jatuh ke pergaulan ke lingkungan yang toksik gitu. Nah itu caranya itu gimana sih Mi biar kita bisa menghadapi hal yang demikian, biar kita bisa berani untuk apa sih, lurus gitu. Jalannya Tuhan gitu. Menurut Mem, satu teladan yang paling besar yang bisa kita pelajari, yang bisa kita contohi, menjadi role model kita itu tentunya Yesus itu sendiri ya. Bagaimana Yesus itu datang dan dia menjadi peacemaker, dia menjadi garam dan terang di tengah keberadaan umat Yahudi saat itu, di masa itu. Nah, ada prinsip yang kalian harus perhatikan kalau kita menjadi anak Tuhan atau kalian mempelajari firman Tuhan. Yesus selalu mengajar kepada kita bicara soal hal-hal yang kecil. Maksudnya seperti contoh benih, garam. Garam itu besar apa kecil? Kecil banget. Garam menjadi terang gitu. Bahkan kalau kita menjadi terang, walaupun terang kita itu hanya seperti lilin, waktu di dalam rumah itu terjadi gelap gulita, satu lilin itu bisa menghangatkan orang yang ada di rumah. Tadinya nggak saling ngomong tapi mati lampu, dengan satu saja ada lilin jadinya mereka bisa gather together gitu, gathering together. Jadi bisa kumpul bersama gitu. Sampai anak saya itu pengen katanya bilang, aduh seneng kali ya kalau mati lampu lagi. Emang kenapa adek gitu? Karena kalau mati lampu kita bisa kayak retreat, makannya bisa bareng-bareng kumpul. Itu apa ya? Jadi sesuatu ini juga alarm buat Mem gitu. Kenapa? Karena kalau lampu lagi nyala, kita bisa ada di tempat masing-masing, di kamar, di mana. Sendiri-sendiri. Dia akan makan tapi temennya itu TV gitu. Tapi saat mati lampu dan kita hanya pakai lilin, kita kumpul loh. Jadi jangan bicara terang itu langsung lampu gede, lampu jalan gitu. Tapi kita bicara sesuatu dari yang kecil. Yesus bicara sesuatu yang kecil. Jadi garam juga, kalau kita punya garam 1 kilo dan punya sayur 1 kilo,
terus kita taruh dengan sama besar, berguna nggak garamnya? Enggak dong, kasinan dong. Garamnya cuma sedikit kan yang dibutuhkan. Iya. Nah, jadi seorang rada yang satu orang aja, kalau dia sadar bahwa Yesus itu senang kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan mengajar kita dari hal yang kecil, dari benih. Benih itu kecil loh, biji sesawi itu kecil. Tapi dia bisa jadi pohon yang besar. Pohon ara juga benihnya kecil loh, tapi dia jadi pohon yang tinggi gitu. Dan pohon aras di Libanon itu juga benihnya kecil, tapi pohonnya tinggi menjulang gitu, menjadi tempat peristirahatan dari burung-burung dan binatang-binatang lain, saking gedenya pohon itu. Nah, mau bicara Mem, ini adalah if you want to be salt and the light, kita harus mulai dari hal yang kecil dalam hidup kita. Dari hal kecil itu apa? Gak usah besar-besar. Kalian gak usah kelihatan, kalau bagi kamu itu masih rasa sulit untuk mau bilang I'm the servant of God, saya hamba Tuhan loh. Enggak usah kayak gitu. Dari cara hidupmu aja itu sudah bisa bicara sama orang, ada perubahan nih sama Rada. Tadinya tuh kalau kita ngumpul bareng-bareng, dia ngumpat. Ya, kalau dia ngumpul bareng-bareng, pasti kalau kita lagi ngomongin sesuatu, dia langsung mengeluh, kata mamanya. Kok kalau sekarang nih Rada kalau pulang dari liburan ketemu sama dia, kok damai ya aku ya? Peacemaker loh. Iya, peacemaker. Hal kecil itu. Tapi kan gak perlu sampai pakai KTP, aku hamba Tuhan loh sekarang, gak perlu. Lama-lama orang akan tahu bahwa kalau dekat dengan kita, itu udah ada garamnya, udah ada terang. Ingat, garam ditaruh di sayur dikit loh, kalau kebanyakan hipertensi. Iya kan? Jadi dimulai dari kecil. Semua prinsip dari Alkitab dia selalu bicara soal hal kecil. Kecil jadi besar. Karena Tuhan bilang kalau kau setia dalam perkara kecil, kau akan diberikan kepercayaan perkara besar. Jadi jangan dulu berpikir mau jadi hamba Tuhan seperti Bill Graham, mau jadi Stephen Tong. Kalau kamu gak bisa mulai dari hal kecil, dari dirimu sendiri kamu menangkan. Pertanyaan Mem nih, lebih sulit memenangkan teman kita, atau lebih sulit mengalahkan dirimu sendiri? Diri sendiri lah. Karena kita yang gak percaya diri dulu. Karena kan semuanya itu dari dalam diri. Iya. Kan? Dan musuh terbesar kita tuh sejatinya itu bukan orang-orang di sekitar kita, tapi diri kita sendiri. Karena saya pernah dapat kata-kata dari seorang ibu. Asik, boleh. Setiap episode Boom pasti ada kata-kata mama saya. Ma, terima kasih ya Ma. Apa kata-kata itu? Jadi mama saya pernah bilang sama saya gini, Mami. Nanda, apapun, kayaknya ini udah pernah juga saya bilang di episode sebelumnya. Tapi ini yang saya pegang sampai sekarang. Kata mama bilang gini, Nanda, kalau kamu sedih, itu semuanya itu ada di rancangan dalam dirimu sendiri. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, dari mau kau sedih, mau kau seneng, mau kecewa, mau rasanya gak suka, mau gelisah, dan apapun itu semuanya ada dari dirimu sendiri. Jadi yang harus kamu kontrol itu dirimu sendiri, kata mama gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya perjuangan kita di dunia ini gak usah dulu menangin orang banyak. Lebih sulit lawan diri kita sendiri. Iya. Nah untuk itu gimana kalau kita bisa menang sama diri kita sendiri? Kita belajar sama Yesus. Kita belajar sama Yesus tuh dari hal kecil dalam hidupnya ya. Saya sadar banget gitu. Allah kita tuh sudah memberikan Yesus ke dunia bukan supaya hanya menebus dosa di kayu salib. Tapi cara hidupnya itu menjadi teladan bagi kita untuk hidup gitu. Kalau kita tahu teman saudara kita yang memiliki kepercayaan lain, dia punya teladan yang lain kan. Kalau kita punya teladan yang sangat sempurna gitu. Contohnya, Yesus kalau dia lagi duduk tuh dengan pelacur, dengan pemungut cukai, emang kekudusannya terganggu nggak? Enggak. Tapi kalau dia tetap kudus, emang dia menghakimi yang lain nggak? Enggak kan? Berarti dirinya itu tetap, keberadaannya tetap tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Gitu. Itu yang namanya pembawa damai. Dia datang, dia merubah, tapi kamu harus kuat dengan dirimu. Kamu harus tahu saya anak Allah. Waktu mereka menggosipkan teman sekamar, waktu kita merendahkan teman sekelas,
apa yang keluar dari mulutmu? Apakah kamu lagi sadar kamu lagi menebarkan benih kerajaan Allah atau benih si jahat? Gitu. Nah, waktu kita mulai dari hal kecil soal bicara saja, kita udah jadi pembawa damai. Gak usah harus tampil di acara live streaming, di KKR besar. Dari hidupmu. Nanti kalau kita terus, Tuhan akan kasih tunjuk ya, masing-masing orang ada talentanya, kualitasnya di mana. Orang tahu dia itu berkualitas di mana, orang yang akan ngundang, orang yang akan butuh dia. Gini ya, Mem cerita gini aja. Kami dulu kuliah ya, boleh ya cerita ini? Boleh ya? Dong Mami, boleh banget. Kami dulu kuliahnya di Mem dulu di arsitektur, waktu S1. Jadi ada teman-teman Mem itu yang jurusan yang bukan ini seperti kalian teologi. Tapi di kos-kosan mereka tuh kan ada orang-orang dari, mereka tinggal di orang yang bukan orang Kristen gitu. Satu kali ada kerasukan, tapi dia bukan pendeta. Jadi semuanya pemimpin agama itu udah berusaha tapi nggak bisa keluar orang kerasukannya. Lalu dia bilang gini, Pak, boleh nggak kami yang doakan? Tapi kami dalam nama Yesus ya, karena itu yang diajarkan Tuhan kami. Sembuhlah orang itu dari kerasukannya. Dia pendeta nggak? Enggak, dia kuliah biasa. Cuman anak Tuhan, temen ibu Mem gitu. Berarti maksudnya Mem mau bilang tidak perlu kita jadi orang yang hebat. Tapi mulai dari dirimu yang di dalammu ini yang kamu menangkan. Otomatis hal-hal kecil dalam hidupmu itu akan berpengaruh. Makanya kamu akan membawa damai. Oh, jadi gitu. Jadi kita sebagai seorang pembawa damai itu tuh dimulai dari hal-hal terkecil. Jadi nggak perlu ya Rada, nggak perlu ya Nanda untuk kita mau apa sih berpikir besar, mau jadi WL dulu, mau membawa semua menyembah Tuhan, bisa sukses jadi ini jadi itu di mimbar, khotbah sana sini. Tapi kita menjadi seorang pembawa damai itu dari tingkah laku kita, dari action, dari bagaimana cara kita bertindak hari lepas hari. Nah, jadi kita sudah sangat jauh, kita sudah sangat dalam untuk mempelajari, untuk membahas tentang bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen bisa menjadi pembawa damai atau peacemaker di tengah dunia yang sedang kacau sekali ini. Lagi chaos. Nah, jadi teman-teman, semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat-sangat menawan ini, ya, itu bisa menjadi pegangan kita hari demi hari ke depannya ya, teman-teman semuanya, Sobat Bumi yang ada di rumah. Nah, jadi sedemikianlah topik pembicaraan kita. Mungkin Mem ada kata-kata untuk menutupnya, Mami. Masukan, saran kepada teman-teman yang di rumah. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Pak ya. Kata-kata hari ini ya, kamu nggak perlu jadi besar, kamu hanya perlu jadi kecil. Dari kecil itu kamu bisa berpengaruh yang besar dan kamu akan jadi pembawa damai, jadi garam dan terang dunia. Wah, mantap banget kata-kata Mem hari ini ya. Kamu nggak perlu jadi yang besar, tapi kamu menjadi yang kecil. Dengan kamu menjadi yang kecil, kamu bisa menjadi seorang pembawa damai atau terang dan garam bagi dunia. Oke, Sobat Bu. Oh, kata-kata. Ayo pikir. Tidak perlu kata-kata, yang penting aksi kecil yang nyata. Wes, mantap. Itu dia. Keren. Jadi soal tadi kan, aksi kecil, tindakan kecil saja bisa berdampak besar. Ya, betul. Itu dia. Kalau saya kata-katanya minggu depan aja ya. Karena kata-kata saya tentang ini udah dipakai minggu lalu. Oke. Ayo Rada, closing Rada. Closing ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah tidak terasa, sudah di penghujung acara bersama saya dan Nanda juga Mem Debbie di Boom, bincang orang muda. Okay. Kapan lagi nih? Kita ditayangkan setiap hari?
Hari apa? Hari Minggu. Jam 8. Oke, mungkin batas sini saya teman-teman. Doa dulu bro. Oh, doa dulu ya. Iya. Doa dulu lah, iya. Ayo Rada doa. Doa ya. Baik. Kita doa dulu. Mami aja yang mendoa. Doa untuk kita semua. Juga. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat bincang-bincang anak muda orang muda yang boleh kami nikmati bersama-sama, yang boleh kami lewati bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukan bincang-bincang biasa, karena kami percaya apa yang kami bicarakan adalah kami membicarakan tentang Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun apa yang kami lakukan itu kecil, tapi bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan membuatnya menjadi besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, dalam semua kehidupan teman-teman kami, anak-anak muda, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami menjadi pembawa damai dan kami disebut anak-anak Allah. Kehidupan kami mirip dengan Allah, bahkan kami Tuhan menyatakan keberadaan-Mu di dalam keberadaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan biarlah kami boleh bertemu lagi dalam Boom episode berikutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.